True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Tetap mainkan. Shalom. Terima kasih Pastor Aven untuk kebersamaan termasuk makan sate kemarin malam. Ini pertama kali saya boleh melayani tempat ini. Saya sungguh bersyukur. Saya kenal Pastor Aven sudah cukup lama. Dan saya tahu ada berkat penyertaan Tuhan yang indah di dalam hidupnya. Baik, saya tidak perpanjang lebar. Saya dari Surabaya, orang GBI. Nama saya Joshua Guana Tanjung dari Surabaya. Saya anak Tuhan yang berhutang kepada Tuhan. Baik, silakan ditayangkan. Mainkan. No, string aja. Oke. Lupakan ini dulu. Seluruh perilaku kita itu digerakkan oleh 2 poin. Pencarian akan cinta dan apa yang kita anggap harta. Siapa, apa yang kita anggap harta. Alkitab menjelaskan di mana hartamu, di situ hatimu. Bukan di mana hatimu, di situ hartamu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Mari kita cek. Apa yang kita pikir, apa yang ada mengambil waktu paling banyak yang kita pikirkan dalam hidup. Itulah harta. Yang kita anggap harta, maksud saya. Kita akan bergerak kemana, apa, siapa yang kita anggap harta. Kalau ibu-ibu punya uang 100.000 di rumah. Anda titip, mau taruh titip COD, bisa lupa. Tetapi kalau ibu-ibu punya surat deposito 10 miliar. Ditaruh di lemari mana, selorokan mana, tidak mungkin lupa. Katakan amin, Bu. Gak kerungu ya. Katakan amin. Tidak mungkin lupa. Karena itu 10M. Itulah polanya. Saya punya teman. Seorang penatua di gereja di Mataram. Dia orang Surabaya. Waktu dia muda, salesman, naik sepeda motor Yamaha atau Honda CB100. Yang umur 50 tahun ke atas tahu CB100. Anak muda enggak tahu. Itu tiap minggu, Jumat malam, Jumat sore. Dari Surabaya ke Mataram. Nyebrang. Karena dia melihat pacarnya harta. Setuju? Apa yang Anda anggap harta, Anda tidak ingin kehilangan. Anda kejar. Anda pelihara. Anda pilih. Anda bergerak ke sana. Orang normal, orang kebanyakan maksud saya. Kerja untuk apa? Dapat income. Kalau enggak gitu dapur enggak ngepul, Pak. Bagaimana kalau orang tanpa kerja sudah dapat income? Kira-kira masih kerja enggak? Masih kerja enggak? Saya mbok dikasih senyum sedikit supaya semangat gitu. Masih kerja enggak? Yang masih bakat jadi konglomerat. Kayak yang bilang cukup itu Anda enggak berbakat jadi orang kaya. Masih. Ada orang punya 100 miliar. Pasti dia pinter, bisa kerja. Berhenti kerja enggak? Tidak. Bill Gates katanya 400, Elon Musk hartanya 600 triliun. Masih
Kenapa orang ini mau menjual? Karena dia lihat harta. Kalau dia nggak lihat ladang itu ada emasnya, dia nggak mau jual dong. Mobilnya, rumahnya. Kalau di tanah Anda, di kebun Anda ada emas, tambang emas di situ. Biar kita ini punya uang enggak seberapa. Apa yang bisa dijual? Dijual untuk bisa ngambil emas itu. Setuju? Kita nggak bisa melepas sesuatu untuk sesuatu yang tidak kita anggap harta. Kalau ada seekor monyet disodori, ini sama kuningnya, bisa sama balok emas 2 kilo, pilih mana dia? Bisa. Dan kita ngomong dasar monyet kamu. Enggak ngerti ini harganya berapa, 2 miliar. Karena dia nggak lihat itu harta. Saya belajar karate sejak SD. Latihan di dojo seminggu 2 kali. Tapi saya latihan setiap hari. Tidak ada yang merintah, tidak ada yang menjanjikan hadiah, tidak ada yang ngancam. Kenapa? Catat baik-baik. Karena saya ngefans sama pelatih saya waktu itu. Saya masih ingat liburan diajak ke Tretes. Jam 7 pagi makan pagi. Jam 6 saya bangun latihan 1 jam dulu. Why? Saya ngefans. Apa yang di dalam pikiran saya? Saya kepingin jadi seperti dia. Saya mau tanya. Saya nggak tanya Anda percaya Yesus. Anda ngefans nggak sama Yesus? Sudah saatnya kita ini melihat Yesus bukan hanya baik. Kita nggak ikut orang cuma baik. Kita ikut seseorang, kita lihat ada satu blessing. Bukan cuma baik. Ada sesuatu. Saya bahasakan anak muda. Keren. Katakan keren. Yesus bukan cuma baik. Dia keren. Ketika engkau lihat itu. Dan kau tahu itu harta. Kita akan berkata, aku ikut kau. Kalau enggak, ngapain ikut? Minta tolong ya. Tapi kalau pertolongannya sudah selesai. Paling tidak kendor. Tapi kalau itu harta, Anda cari. Anda tidak ingin kehilangan. Amin. Amin. Saya tidak ingin diawang-awang. Bagaimana wujud Yesus dan kerajaan surga itu? Apa yang 5 hal yang jangan sampai hilang dalam hidup kita. Dan inilah adalah sebaik apapun kita. Selalu ada yang gak suka. Ada amin gak? Tapi jangan kecil hati. Selalu ada yang suka. Katakan amin juga. Kok orang baik? Orang jahat aja yang suka. Saya gak perlu sebutkan namanya. Kalau saya lihat tokoh-tokoh politik itu, buat saya ada yang bencek no. Tapi ada pendukungnya juga. Betul ya? Selalu ada yang suka. Terlalu banyak hal yang membuat kita ini sejalan dengan waktu. Kita jadi kecewa. Habis. Rasa itu habis. 40 tahun yang lalu. Pertama kali saya dijamah Tuhan. Saya tidak ketemu dewa. Saya tidak ketemu agama. Saya ketemu Bapa. Saya mengalami satu cintanya. Pertama kali saya mengalami hadirnya. Tanpa sadar saya panggil dia Papa, Papa. Sebelumnya saya gak pernah nangis. Ketawa juga susah. Tapi hari itu kebekuan itu pecah.
Ada satu aliran kasih yang mengalir yang pertama kali saya alami dalam hidup ini. Dan saya berkata, Tuhan, Engkau tuh cinta toh sama saya. Saya gak pernah tahu. I don't know. You love me. Gini aja Tuhan. Kalau Engkau cinta sama saya juga mau cinta sama Engkau. Ini bukan penyerahan, ini deal aja. Dan saya masih ingat apa yang saya katakan. Jangan ambil rasa cinta ini dalam hati saya. 40 tahun lewat. Naik turun. Tapi satu hal yang saya katakan. Saya tidak ingin kehilangan. Kalau hilang saya kejar. Saya duduk diam. Saya cari wajahnya. Kalau ngomong Jawa, Tuhan ojo guyon Tuhan. Endi kamu. Saya cari wajahnya. Saya pernah ngalami frustasi seolah-olah pelayanan ini kok rasanya gak ada hasil. Kayaknya saya tuh gak dipakai. Terus saya ngomong begini, Tuhan. Kalau Engkau gak mau pakai saya, aku tahu itu hakmu. Ya sudah Tuhan. Aku rela, kau gak pakai aku. Saya berhenti, saya gak ikut pelayanan, saya gak. Tapi satu yang aku minta Tuhan. Aku boleh nyembah Engkau. Aku gak aktif pelayanan, gak apa-apa Tuhan. Aku boleh nyembah Engkau. Aku boleh tinggal dalam hadirat-Mu. Saudara, apa yang terjadi? Ketika saya ngomong begitu, di kamar loh, bukan di kebaktian. Tiba-tiba saya mengalami hadirat Tuhan. Saya dilawat, saya nangis, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya tahu Tuhan menjawab. Banyak orang belum tua sudah tua. Kenapa? Habis rasanya. Dikhianati 2 ke 3 kali. Habis. Banyak gadis ketemu cinta pertama. Noni yang ceria. Dikhianati 3 kali, umur 40 jadi nenek lampir. Dia bilang, apa itu pembohong semua. Enggak ada itu cinta. Di sini enggak ada, di luar ada loh. That's life. Life is unfair. But God is good. Amin. Apa yang harus kita lawan? Salah satu. Atau sebaliknya, apa yang gak boleh hilang? Rasa dan cinta. Kalau itu kau harta, jaga itu. Ada sebuah tulisan Dahlan Iskan. Tulisan bener, panti jompo di Surabaya. Saya nggak tahu di mana. Itu mak-mak engkong-engkong hidup bersama di situ. Kamar sendiri-sendiri. Tapi kalau makan pagi, siang, malam, kumpul. Karena sering ketemu, satu hari salah satu engkong kesetrum sama salah satu mak. Dan dia selalu tunggu saat makan. Bisa lihat mak. Dan dia cemburu. Kalau maknya ngomong-ngomong sama engkong yang lain. Ini sudah duda dan janda loh ya. Sudah. Saya ketawa baca ini. Tapi saya tidak mentertawakan. Saya bilang orang ini dapat berkat. Apa? Waktu tua dia merasakan jatuh cinta. Betul? Banyak orang belum tua sudah habis rasanya. Apalagi kalau tua. Tambah habis, nenek lampir. Dan si emak juga aneh. Biasanya mandi, ganti baju, langsung keluar kamar. Tapi setelah itu, sejak dia diperhatikan engkong. Mandi, ganti baju, nggak langsung keluar. Ngaca dulu. 1 jam. Noto rambutnya gitu ya. Karena dia juga jatuh cinta. When you're falling in love. Ketika seorang jatuh cinta, dia kepingin cantik. Katakan amin. Saya mau tanya, kapan terakhir Anda jatuh cinta sama Yesus? Ketika you falling in love, engkau ingin
enggak ingin jelek. Amin. Rasa dan cinta membuat engkau enggak pernah tua. Orang yang jatuh cinta enggak bisa tua. Kalau tua, dia lupa bahwa dia sudah pinter. Amin. Amin. Saya punya pengalaman. Turun dari pesawat di Surabaya. Perut lapar dari Jakarta. Belum makan, saya lihat dompet saya kosong. Waktu itu belum ada QRIS. Harus ambil cash. Saya cari ATM gak ada, masuk Indomaret atau Alfamart. Saya antri, di depan saya seorang ibu agak tua berhijab. Masukkan kartu, tanpa sengaja saya lihat saldonya, dia gak langsung ambil. 15.000 sekian. Saya langsung batin, duh Tuhan, orang ini gak punya uang, 15.000. Dia keluar tanpa mengambil uang. Saya lupa, saya masukkan, giliran saya masuk, saya ambil sekian ratus ribu. Roh Kudus tiba-tiba bicara, kasih. Saya ambil separuh persis. Orang itu, ibu itu di depan pintu, diem, nggak ngapa-ngapain. Saya nggak tahu apa yang dia pikirkan. Saya bawa uang. Saya jalan ke arah ibu itu, dari belakang saya tepuk bahunya. Jadi dia nggak lihat saya. Saya tempelkan uang itu ke tangannya dia. Saudara, kalau itu orang normal, kalau Anda dan saya, Anda nggak lihat ada orang tiba-tiba bahu Anda ditepuk, tangannya nempel ada kertas begitu. Kira-kira reaksi kita apa? Kalau saya bilang, lapo bapak iki lapo? Saudara, apa yang terjadi? Ibu ini saya tempelkan uang ini ke tangannya. Makasih ya. Loh, sadar atau tidak sadar, dia sedang menunggu ada dana masuk. Saya putar di depan saya. Ibu, Tuhan memberkati. Dia lihat saya juga bingung, ini siapa? Dia Anda kenal enggak? Saya langsung jalan ke mobil, saya masuk, cari makan. Secara jasmani saya memberkati ibu ini, betul? Tapi sesungguhnya Tuhan pakai ibu ini untuk memberkati saya. Kenapa? Lewat itu saya di mobil Bapak Ibu Saudara. Hati saya itu penuh dengan damai. Penuh dengan sukacita. Dan saya tidak merasa berjasa. Enggak. Dari jumlahnya itu juga enggak seberapa. Saya diberi kesempatan. Saya dapat suplemen yang saya butuhkan. Rasa. God is love. God is a compassion. Apa yang dimiliki ahli Taurat? Bukan ritual. Bukan doktrin. Mereka punya. Salah satu. Belas kasihan. Saya bisa putar di mana-mana. Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan bukakan sejak COVID, setelah COVID. Usia saya itu MPP. Tiba-tiba Tuhan bukakan. Menjangkau anak muda dari kota ke kota. Saya melihat lawatan Tuhan yang indah. Saya melihat jamahan Tuhan atas anak-anak muda. Tapi buat saya begini. Salah satu yang Tuhan percayakan adalah tentang hati Bapa. Saya sudah puluhan, mungkin ratus. Saya khotbahkan tema itu. Istilah orang sudah ngelontok bahannya. Tapi tiap kali saya mau berkhotbah, saya harus duduk di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak bisa saya buat. Dan itu bukan dari saya. Rasa hati Tuhan di dalam saya. Yang masuk, yang bisa harus saya rasakan. Karena itu bukan tentang pengetahuan. Tentang hatinya yang harus disampaikan. Saya bisa keliling dan mendapat pewahyuan. Tapi kalau rasa itu hilang. Saya hanya menjadi pengkhotbah profesional. Dan saya hanya melakukan sebuah permainan kosong. Harta apa yang kedua yang tidak boleh hilang dalam hidup kita? Adalah mimpi. Mimpi. Apa yang membuat dua orang itu berbeda?
tujuan. Kenapa bangsa Israel gagal masuk tanah perjanjian? Karena mereka tidak pernah mengerti jalan Tuhan. It's not God love. Mereka tidak memahami, mereka hanya memahami perbuatan Tuhan. God's act. But they never know about God's way. Jalan Tuhan. Kita nggak bisa kenal Tuhan hanya dari perbuatannya. Kita harus belajar mengerti hatinya dan jalan-jalannya. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku ada rencana yang dan kekasihmu heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Jangan keterusan, nanti gak selesai khotbahnya. Kembali. Mas, mainkan bro. Apa yang membuat Kaleb berbeda? Dia berkata, 45 tahun yang lalu Tuhan berjanji. Dia memberikan tanah itu kepadaku. Basa Jawa ini tak iling-iling. Dan hari ini kekuatanku masih sama kuat. Orang yang dipenuhi dengan rasa cinta dan mimpi, dia gak pernah tua. Amin. Dalam kemurahan Tuhan, saya belum jadi orang tua. Saya sudah punya cucu, tapi saya belum jadi orang tua. Dan saya minta Tuhan jangan ambil cinta ini dalam hidupku. Dan saya melihat sebuah mimpi yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Martin Luther berkata, kualitas hidup, arti hidup bukan ditentukan berapa panjang usia orang. Dengan dia punya gairah. Amin. Eli dan Musa, apa yang bedakan? Musa meninggal umur 120, tapi tidak pernah dikatakan tua. Ini secara alegoris. Kekuatannya tidak hilang, matanya tidak kabur. Artinya kalau secara iman, sekalipun berusia, dia tetap penuh roh, tetap menyala dan tetap punya visi. Amin. Eli umur 98. Apa yang terjadi? Dia sudah kehilangan kekuatannya. Permisi, dia gemuk dan dia nggak bisa lihat. Apa itu gemuk? Big but not strong. Kelihatannya besar, tapi nggak ada kekuatannya. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan tujuan. Dia hanya melayani sebuah rutinitas. Sehingga dia nggak bisa meluruskan apa yang salah. Termasuk anaknya. Yang ketiga, be a man of value more than a man of success. Bukan berarti Tuhan tidak mau bawa kita sukses. You are, itu adalah dasar. Not you do. Because you are, you will do. Amin. Apa yang hilang, apa yang tidak dimiliki oleh ahli Taurat? Value. Mereka gak punya keadilan. Mereka gak pernah membela orang miskin. Mereka justru mencari dosanya orang. Mereka gak punya belas kasihan. Mereka gak punya kesetiaan. Apa yang terjadi dalam hidup Yusuf ketika dia bekerja di Potifar? Kenapa dia bisa menolak godaannya tante Potifar? Karena dia setia. Jangan tante, saya gak bisa tante. Gak apa-apa Sob.
Enggak ada orang, Sob. Saya, Om Potifar sudah percaya sama saya. Enggak mungkin saya mengkhianati dia. Amin. Amin. Saya bukan orang seperti itu. Enggak ada Alkitab loh. Enggak ada yang ngawasi loh. Kalau saya melakukan, saya bukan takut ketahuan. Saya malu terhadap diri saya sendiri. That's the value. That's the way. Yang keempat, apa yang berharga dalam hidup ini? Apa? Presence of God. Apa yang diminta Musa ketika dia ketemu Tuhan? Dia gak minta kehebatan, dia gak minta kuasa. Dia berkata, kiranya aku mendapat kasih karunia. Terus tunjukkan jalanmu supaya aku mengenal engkau dan mendapat kasih karunia. Dan dia berkata, Tuhan, jikalau hadiratmu, bahasa Inggrisnya, tidak menyertai kami, jangan suruh kami melangkah, sebab dengan apa kami berbeda dengan bangsa lain, kecuali your presence be with us. Dan Tuhan berkata, bahasa Inggrisnya beda. Aku tidak membimbing kau, tapi dalam bahasa Inggrisnya apa? My presence will go with you. If your presence does not go with us, do not bring us up from here. Because your presence is treasure. Tadi kita nyanyikan, your presence is heaven. Amin. Jalan. Kalau saya ada atau punya seekor burung merpati yang bertelur emas, harta ya, ya kan? Dan dia hinggap di bahu saya. Dan saya tidak ingin kehilangan dia. Oke? Maka cara saya berjalan akan berbeda. Bukan karena peraturan, bukan karena keharusan, bukan karena diawasi, tapi karena saya tahu ini harta. Saya nggak ingin dia terbang, saya buat dia kerasan, nyaman di bahu saya. Maka cara saya berjalan itu berbeda. The way that you live, the way that you act, the way that you do will be different. If you see His presence is treasure. Apa yang membuat Saul dan Daud berbeda? Saul diurapi, tapi dia melihat posisi itu adalah segalanya. Ketika dia ditegur, tidak bisa. Aku gak mau kehilangan ini. Daud juga berbuat salah. Kerajaannya terancam, Absalom masuk. Dan dia berkata, Tuhan kalau engkau ambil kerajaanku, aku rela. Aku salah. Satu yang aku minta, jangan ambil hadiratmu, rohmu dalam hidupku. Perilaku kita akan digerakkan apa yang Anda anggap cinta dan harta. Bukan peraturan. Lihat itu. Apa yang membuat saya sampai hari ini bukan sempurna, jauh dari sempurna. Saya terus bergerak karena saya tidak ingin kehilangan Tuhan. Bukan semata kehilangan keselamatan, tidak ingin kehilangan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Jalanmu, satu poin sebelum kita akhiri. Ada seorang ibu bersama anaknya. Jalan singkat kata lewat jalan pulang sudah senja. Itu lewat hutan, ya desa atau hutan. Dan si gadis ini lihat bukit dan di bukit ada pohon mawar yang berbunga. Bunganya bagus, dia bilang, mama aku pengen dapat bunga mawar.
Ibunya bilang, enggak nak, kita sudah senja, ayo kita langsung pulang. Enggak ma, aku mau bunga mawar. Pegangan ibunya agak kendor, dia lepas, dia lari ke bukit. Dia petik bunga yang mawar, yang merah, yang bagus, dia suka. Wah bagus, harum dan sebagainya. Dia begitu terpesona, begitu excited. Ibunya yang dibawa memberi dia pelajaran. Ibunya sembunyi. Dia turun, dia tunjukkan, mama ini bunga bagus. Mama ini bagus, harum. Mamanya nggak ada. 5 menit lewat, 10 menit lewat. Lama-lama gimana? Mama. Lama-lama apa? Bunga ini nggak berarti. Dia buang. Aku mau mama. Aku mau mama. Dia pikir ini luar biasa. Tapi ketika Tuhan gak ada di situ. Ketika mama itu gak ada. Everything is not. Think about it. Mari kita buka tangan kita.